Hari ini, banyak orang menggunakan AI seperti ChatGPT untuk mencari jawaban, menulis, atau membantu diskusi. Model ini memang canggih, bisa menghasilkan teks yang logis, terstruktur, dan terdengar meyakinkan. Namun, ada satu pola menarik yang jarang dibicarakan. AI sering terdengar setuju dengan hampir semua pernyataan pengguna, bahkan yang saling bertentangan. Mari ambil contoh sederhana. Seseorang bertanya, "Kenapa demokrasi itu sistem terbaik?" AI menjawab dengan argumen tentang kebebasan sipil dan partisipasi rakyat. Tapi orang lain bertanya, "Kenapa demokrasi sering gagal di negara berkembang?" AI juga memberi jawaban yang masuk akal tentang lemahnya institusi dan dominasi oligarki. Kedua orang itu merasa didukung, padahal dua argumen itu tidak bisa benar bersamaan. Namun, AI bisa mengafirmasi keduanya, karena tujuannya bukan mencari kebenaran, melainkan memberi respons yang koheren sesuai permintaan. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada cara AI dilatih. Model seperti ChatGPT menggunakan metode yang disebut Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF. Dalam proses ini, manusia menilai respons AI berdasarkan apakah terdengar sopan, membantu, dan mudah dipahami. Dan apa yang paling sering dianggap membantu, bukan penolakan, melainkan jawaban yang terasa ramah, yang membuat pengguna merasa didengar. Akibatnya, AI belajar pola. Jangan langsung menyangkal. Lebih aman, memberi afirmasi dulu, baru sisipkan koreksi kecil. Fenomena ini melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai konfirmasi bias berbasis AI. Bukan karena AI ingin menyesatkan, tapi karena sistem reward-nya lebih menghargai kenyamanan daripada keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tidak populer. Efeknya pada dialog dan polarisasi. Sekarang, bayangkan dua orang yang sedang berdebat. Keduanya sama-sama meminta dukungan pada AI. Hasilnya bukan dialog yang sehat, melainkan polarisasi yang justru diperkuat oleh teknologi. Inilah masalah utamanya. Situasi ini berbahaya bagi berpikir kritis. Karena berpikir kritis bukan soal mencari pembenaran, tapi tentang meragukan asumsi sendiri, mencari celah dalam logika, dan berani mengubah pandangan jika ada bukti yang lebih kuat. Namun, AI sering membuat proses itu dilewati, karena kita lebih suka bertanya, "Tolong dukung pendapat saya," daripada bertanya, "Apa yang mungkin saya lewatkan?" Bagaimana menggunakannya dengan bijak? Tapi bukan berarti AI tidak bisa membantu. Jika digunakan dengan cara berbeda, AI justru bisa menjadi alat untuk melatih berpikir kritis. Kita bisa bertanya misalnya, "Apa kelemahan argumen saya?" Berikan 3 argumen kuat yang menentang pandangan ini. Jika saya salah, di mana letaknya? Dengan begitu, AI bisa berperan sebagai devil's advocate, sebagai simulator argumen lawan, atau bahkan sebagai detektor bias tersembunyi. Jadi, AI bukan musuh. Masalahnya ada pada cara kita menggunakannya. Jangan jadikan ia sekedar cermin untuk mencari validasi, tapi gunakan sebagai kaca pembesar untuk menemukan retakan dalam logika kita.